Rara tidak tahu apa yang dibicarakan anak laki-laki itu. Rara hanya bisa menengok ke kanan, ke kiri, di sampingnya yang kebetulan kosong. Maksud kamu gimana? Ada perempuan, mukanya banyak darahnya di sebelah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam. Saatnya saya menyapa dan meneruskan tulisan Pamali Restui Ratmaja. Kita sudah ada di part kedua. Dan saya ingatkan kembali, yang belum subscribe, silahkan subscribe sebagai wujud dukungan teman-teman ke channel ini ya. Seperti apa cerita serunya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Lin, sini Lin. Rara melihat anak kecil hitam di kakinya Bu Indah loh. Hah? Seriusan? Seriusan kamu, Ra? Anak itu sepertinya menatapku. Dia marah. Fatma dan Linda saling menatap. Mereka satu pemikiran untuk mengangguk. Mata batin kamu terbuka, Ra. Rara terdiam sesaat. Kejadian di tahun 2005 lalu benar-benar masih membekas. Ketika dikejar sosok cucun dan dipeluk oleh kuntilanak di rumah kosong itu. Apakah ru'yahnya gagal ya? Mengapa Rara masih saja melihat hantu astral itu di sekelilingnya? Apa yang sebenarnya terjadi di mata batinnya Rara? Lin, sepertinya sih ujar Rara. Bunyi bel istirahat bergema ke seluruh ruangan itu. Linda, Fatma, dan Rara baru sadar ternyata dia cukup lama di UKS. Padahal baru saja dia mendatangi UKS itu. Mereka bertiga segera kabur dari UKS. Ayo yuk kita istirahat aja dulu. Ini bukan bel dari sekolah loh. Hah? Lah terus ini dari mana? Rara keluar dari UKS. Dia menatap kanan kiri ruangannya yang masih sepi. Guru-guru masih berada di kelas masing-masing dan mengajar. Tidak ada tanda-tanda istirahat. Tapi kok sepi ya? Tanya Linda. Rara segera berjalan menuju ruang guru. Ada yang salah dengan ruangan itu. Siapakah orang yang memencet bel istirahat di ruang pelajaran sedang berlangsung? Serak. Rara mendengar sesuatu. Suara kain yang terseret oleh kaki. Suaranya mengarah pada ruang guru itu. Ra, mau kemana kamu? Tanya Linda. Linda dan Fatma masih mematung di ruang pintu UKS. Sambil menengok ke kanan ke kiri, mereka berdua saling menunggu perintah dari Rara. Ra, jawab toh kalau ditanya itu. Kamu mau kemana? Diam sebentar di situ. Diam ya. Sambil mengarahkan kedua tangannya ke arah bawah, Rara terus berjalan menuju ruangan guru. Dia masih penasaran dengan suara kain yang terseret di dua kaki itu. Serak. Suaranya tampak sangat jelas. Rara mendekati jendela ruangan guru dan menengok ke arah sekeliling ruangan itu. Mungkin dia salah dengar, tapi mana mungkin suara bel berbunyi begitu kencangnya di saat jam pelajaran masih berlangsung. Gak ada orang kah? Wah! Rara terkejut melihat sosok wajah penuh darah muncul di hadapan jendela. Dia terjatuh sambil merangkak mundur. Fatma dan Linda langsung berlari menuju Rara. Fatma, Linda, tolong! Fatma, Linda! Teriak Rara sambil menangis. Ada apa Tora? Ada apa? Mereka berdua langsung membangunkan tubuh Rara. Beberapa guru yang mendengar teriakan Rara langsung menuju sumber suara. Ada apa Fatma? Linda, Rara kok teriak-teriak di jam pelajaran? Tanya Pak Aldi. Itu Pak, itu. Ada seorang perempuan, mukanya penuh darah di dalam ruangan. Ucap Rara sambil menangis ketakutan. Pak Aldi menatap jendela yang ditunjuk oleh Rara.
Sudah, bawa Rara ke UKS ya, ucap Pak Aldi. Rara dibawa oleh beberapa guru menuju UKS, sedangkan Fatma dan Linda menuju kelas. Bu Indah yang menyaksikan kejadian itu dari dalam kelas tampak tak percaya mengapa anak itu sangat peka. Rara direbahkan kembali di kasur. Bu Siti dan Pak Raka menemani Rara untuk sementara. Suhu tubuh Rara naik drastis, badannya panas dan melemah, wajahnya terlihat sangat pucat. "Rara, kamu belum makan ya?" tanya Pak Raka. "Siapa perempuan dengan wajah penuh darah itu, Pak? Kenapa dia dari ruangan guru?" tanya Rara. Pak Raka dan Bu Siti saling menatap. "Siapa dia, Rara?" tanya Bu Siti. Pak Aldi memasuki ruangan UKS. Dia menatap Rara dengan perasaan iba. Tampaknya Rara mengetahui sesuatu yang tersembunyi di sekolahan ini. "Pak Raka, kemari sini. Saya ingin bicara sebentar." "Bu Siti, tolong jaga Rara ya sebentar ya," kata Pak Aldi. Kemudian Pak Raka mengikuti Pak Aldi menuju ke ruangan khusus Pak Aldi. Seperti ada obrolan hangat yang akan dibahasnya. Ada apa toh, Pak?" tanya Pak Raka. "Duduk dulu, Pak," pinta Pak Aldi. Pak Aldi mengambil 2 gelas putih. Sepertinya jam pelajaran agak terganggu dengan kejadian Rara barusan. "Begini loh, Pak. Ini mengenai kejadian Rara barusan. Saya sebenarnya terkejut kalau Rara ternyata bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang biasa." "Lalu apa hubungannya dengan saya toh, Pak?" tanya Pak Raka. "Coba kau dekati dia secara perlahan-lahan. Apakah dia dulu pernah melihat sesuatu yang lain juga? Jika memang benar, berarti dia memiliki masa lalu yang menyeramkan," ucap Pak Aldi. "Oh, nggih Pak, siap. Satu lagi, besok kita bicarakan ini kepada kedua orang tua Rara ya. Kita ingin cari tahu seperti apa Rara itu sebenarnya," jelas Pak Aldi. Pak Raka mengangguk paham. Dia memohon izin untuk keluar dari tempat itu dan langsung menuju ke UKS untuk menemui Rara dan Bu Siti di sana. Setelah sampai di UKS, Pak Raka melihat Rara sangat lemah dan mengeluarkan cairan putih dari mulutnya. Bu Siti tampak panik. Dengan sikap, Pak Raka langsung menggotong tubuh Rara keluar dari UKS. "Langsung ke bawah rumah sakit saja ya. Demamnya tinggi nih. Saya takut ini bakalan lebih parah lagi," ucap Pak Raka. Lagi-lagi seluruh guru keluar dari kelasnya. Tatapannya tertuju pada Rara yang digotong oleh Pak Raka. "Astagfirullahaladzim, Rara, ada apa ini?" teriak bu guru lain melihat Rara dengan mata yang sudah tertutup, mulutnya mengeluarkan cairan putih sambil kejang-kejang. Beberapa guru lain membantu Pak Raka berlari menuju ke tempat parkir. Pak Aldi yang mengetahui hal itu menelepon kedua orang tua Rara. Keadaan semakin kacau. Sepertinya Rara sudah berada di posisi yang kurang menguntungkan. Dalam beberapa jam terakhir, dia melihat langsung 2 sosok yang menyeramkan. Rara dibawa ke rumah sakit dengan mobil Pak Aldi. Seisi sekolah menjadi ramai melihat kejadian Rara yang diketahui melihat sosok wanita dengan wajah penuh darah di ruang guru itu. Kedua orang tua Rara segera mendatangi Rara di ruang ICU. Rara masih terbujur kaku dengan demam yang cukup tinggi. Saran dokter, Rara dirawat beberapa hari untuk melakukan perawatan yang lebih baik lagi. Rara hanya sedikit kelelahan. Kejangnya baru pertama kali. Mungkin ini adalah reaksi tubuhnya ketika terkejut melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat. Sepertinya ini benar-benar hal yang menyeramkan, kata dokter. "Maksudnya gimana, Dok?" tanya Pak Raka. "Apakah anak ini sebelumnya melihat sesuatu?" tanya dokter. Kedua orang tua Rara menatap ke arah Pak Raka. Kali ini Pak Raka harus mengklarifikasi kejadian Rara dengan jujur. Jika tidak, maka akan berimbas pada Rara juga. Rara melihat sosok wanita yang wajahnya penuh darah di ruangan guru. "Saya belum tahu secara jelasnya, Pak. Karena ketika saya ingin mengulik lebih jauh mengenai kebenaran itu,
saya dipanggil oleh Pak Aldi. Wanita dengan wajah penuh darah. Apa maksudnya? Bener Pak, bener. Saya tahu dari Rara langsung. Mereka terdiam sejenak, terbesit dalam pikiran Pak Hasyim dan Bapak Rara bahwa Rara pernah memiliki kenangan pahit tentang sosok-sosok misterius di rumahnya. Begini saja Pak, tolong jaga Rara. Dia masih kecil dan kemungkinan penglihatannya juga masih terbuka jelas, ucap dokter. Pak Hasyim dan Bu Irana mengangguk. Pak Raka mohon izin untuk kembali ke sekolah. Namun sebelum dia beranjak pergi, Pak Hasyim memberi saran kepada Pak Raka untuk mengganti jendela ruang guru sebagai awal kemunculan sosok wanita misterius itu. Pak Raka mengangguk paham dan akan diteruskan kepada Pak Aldi sebagai kepala sekolah di tempat dia mengajar. Sudah 3 hari Rara berada di rumah sakit. Keadaannya semakin membaik. Kemungkinan esok hari dia bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti sekolah dan lainnya. Tiba-tiba saat Rara dibawa ke rumah, Fatma dan Linda bersama dengan kedua orang tuanya sudah menyambut Rara di depan RS. Rara tertunduk santai di kursi roda. "Halo anak-anak cantik, gimana kabarnya?" tanya Tante Meli, Ibu Fatma. "Alhamdulillah, baik Tante." "Ra, besok kamu sekolah kan?" tanya Linda. "Sepertinya Rara akan sekolah, doakan saja ya Lin," senyum Pak Hasyim. Rara dibawa menuju mobil untuk menuju ke rumahnya. Terbayang dalam pikirannya, wanita berwajah menyeramkan itu memenuhi seluruh wajahnya. "Ra, jangan melamun," jelas Pak Hasyim. "Enggak kok Pak, enggak ngelamun," ucap Rara pelan. "Ra, nanti Mama sama Papa akan mengantar kamu menuju sekolah. Guru-guru juga siap untuk memberi kejutan untuk kamu," ucap Bu Iriana. "Kejutan apa itu Mah? Kamu nanti juga bakalan lihat kok." Perjalanan menuju rumah seakan menjadi hal yang berat. Rara seakan masih belum bisa memberikan toleransi terhadap penglihatannya yang sangat liar itu. Di sepanjang jalan, Rara hanya bisa menatap sekeliling para pengamen dan penjual asongan. Hatinya terketuk untuk ingin membantu salah satu dari mereka. Ketika tiba di lampu merah, Rara melihat seorang anak laki-laki seusianya menjajakan makanan untuk para pengemudi mobil motor yang berhenti di sepanjang lampu merah itu. Rara terketuk hatinya untuk membeli makanan itu. Papa, aku mau makanan yang ditawarkan anak laki-laki itu." "Kamu serius? Kan kata dokter, kamu harus makanan yang sehat." "Papa gak yakin makanan itu bagus loh buat kamu, Ra." "Tapi Rara mau, Pa." Rara tetap memaksa untuk membeli makanan kecil itu. Tahu dan juga telur puyuh yang dijajakan oleh anak laki-laki seusianya. Dek, sini dek, saya mau beli makanannya," ucap Pak Hasyim. "Oh, nggih, mangga Pak." Anak laki-laki langsung menuju ke arah mobil Pak Hasyim. "Berapa dek?" "Semuanya 10.000 Pak." Anak laki-laki itu menatap ke arah Rara dengan tatapan yang tidak biasa. "Kak, kamu melanggar pamali ya?" tanya anak-anak itu. Rara tidak tahu apa yang dibicarakan anak laki-laki itu. Rara hanya bisa menengok ke kanan, ke kiri, di sampingnya yang kebetulan kosong. "Maksud kamu gimana? Ada perempuan, mukanya banyak darahnya di sebelah kamu." Rara langsung terkejut dan berpindah tempat menuju jok Ibu Irana. Dia sempat tak percaya bahwa sosok itu masih mengikutinya. "Apa yang kamu katakan, dek?" Gak apa-apa kok, maaf." Ya sudah, saya permisi dulu." Anak laki-laki itu pergi sambil menundukkan kepala dengan wajah penuh ketakutan. Rara menjadi sangat takut ketika mendapati sosok itu masih mengikutinya. Sudah. Kamu yang tenang. Mungkin anak itu salah lihat. Besok kita ke Ustadz Zulfikar ya, buat rukyain kamu lagi, ucap Pak Hasyim. Rara hanya mengangguk pasrah sambil menatap jok belakang. Mobil sudah berada di arah menuju rumah. Pak Hasyim berhenti sejenak. "Kita langsung ke rumah Ustadz Zulfikar aja dulu ya, baru nanti kita pulang. Gimana Bu? Setuju nggak?"
Kalau Rara siap, ibu sih setuju-setuju saja, Pak. Rara gimana? Siap ndak? Rara cuma bisa mengangguk lemas. Pak Asim langsung memutar balik menuju rumah Pak Ustadz Zulfikar. Niatnya hanya satu, dia ingin Rara cepat sembuh. 15 perjalanan menuju rumah Ustadz Zulfikar yang berada di salah satu desa yang penghuninya rata-rata bekerja sebagai buruh pabrik dan petani itu. Pak Asim memarkir mobilnya tepat di depan rumah Ustadz Zulfikar. Ustadz Zulfikar mempersilahkan Pak Asim dan Bu Iriana untuk masuk ke dalam. Begini Pak, 3 hari yang lalu Rara melihat sosok wanita dengan wajah penuh darah. Saya kira kejadian 2 tahun yang lalu itu sudah selesai, tapi ternyata kenapa Rara masih kelihatan ketempelan begitu loh Ustadz? Tanya Pak Asim. Ustadz Zulfikar memandangi Rara sambil tersenyum. Sepertinya ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh Rara. Rara, Pak Ustadz boleh nanya? Tanya Pak Ustadz. Rara hanya mengangguk. Dia seperti tidak ada keinginan untuk mengucapkan 1-2 kata pun dari mulutnya. Rara melihat apa saja di sekolah. Anak kecil dengan tubuh hitam pekat dan wanita dengan wajah penuh darah, ucapnya pelan. Setelah itu, tidak ada lagi Pak. Ada satu lagi. Satu lagi? Tanya Rara dengan heran. Rara mendengar sesuatu yang ganjil di sekolahan itu tidak? Tanya Ustadz. Suara. Iya, suara aneh kan? Iya, suara aneh. Pak Asim dan Bu Iriana memegangi tangan Rara. Sepertinya Rara butuh support penuh agar semuanya bisa terbuka jelas. Bel sekolah yang berbunyi sebelum waktunya. Itu ya Ustadz? Benar, itu yang Bapak maksud. Apa maksudnya itu Pak? Tanya Pak Asim. Di sekolah itu ada bel yang hanya didengar oleh orang-orang tertentu saja. Jika bel itu sudah terdengar, mereka akan keluar dari tempatnya untuk mengganggu para murid dan guru-guru yang ada di sana. Saya masih belum mengerti apa maksudnya Ustadz. Hanya Rara yang bisa menghentikan itu, karena Rara yang mendengarkannya. Tapi Fatma dan Linda, siapa mereka? Mereka teman-teman Rara, ucap Bu Iriana. Mereka juga termasuk orang yang menyelesaikan. Hah? Mereka berdua juga ikut menyelesaikan ini Ustadz? Caranya bagaimana? Tanya Bu Iriana. Saya tidak tahu seperti apa hal itu. Tapi suatu saat Rara akan menyelesaikannya dengan teman-temannya. Saya tidak tahu mengenai masa lalu sekolah itu juga, jelas Ustadz. Apakah bisa selesai Ustadz? Bisa. Itu semua tergantung pada Rara dan teman-teman Rara. Pak Asim terlihat khawatir, pasrah. Mengapa kejadian ini berulang lagi? Apakah dengan menutup mata batin Rara, Rara bisa kembali seperti dia kala? Itu tidak menjamin, Pak. Karena sosok itu masih ada di sini. Dia terus mengikuti Rara. Sosoknya tepat di belakang Rara sekarang. Sedang duduk sekarang, jawab Ustadz. Sontak, Rara langsung berteriak ketakutan menangis. Pak, tolong Pak, tolong selesaikan ini, apapun ini resikonya. Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutkan lagi. Karena masih panjang, jadi diusahain tonton part 1 dan 2 sampai selesai ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.